Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu terkait dengan masalah transportasi. Ya. Nah, di sini ini adalah materi bahasannya. Yang pertama adalah rumusan masalah transportasi dan yang kedua adalah pemecahan masalah transportasi. Ini ada rumusan masalah transportasi, di mana masalah transportasi umumnya berkaitan dengan masalah pendistribusian suatu produk dari beberapa sumber ke sejumlah tujuan dengan biaya yang minimum. Pada intinya, transportasi ini diadakan adalah untuk mengetahui rute mana yang akan kita pilih, namun dengan biaya seminimum mungkin gitu ya. Selanjutnya ini ada rumusan pemrograman linear. Terdapat beberapa ya. Yang pertama itu adalah terdapat M sumber, misalnya gudang di mana produk itu disimpan gitu ya. Terus ada juga terdapat N tujuan, atau kita permisalkan di sini adalah pasar di mana produk dibutuhkan. Karena kan transportasi berarti dari sumber ke tujuan, adanya permintaan ke pemasok gitu. Nah, nanti si pemasok dia akan memilih rute terpendek agar permintaannya itu tercukupi. Terus selanjutnya adalah ketersediaan pasokan dari sumber A1 gitu, I mulai dari 1 sampai M. Karena di sini sumber itu di sini di poin yang pertama di sini saya memisahkan M itu gudang gitu ya. Jadi berarti sumbernya itu ada beberapa, ada gudang 1, ada gudang 2, gudang 3 dan seterusnya. Selanjutnya ada permintaan dari tujuan, atau di sini saya lambangkan dengan BJ, dengan J mulai dari 1 sampai dengan N. Berarti kan permintaan juga dari pasarnya ada pasar 1, pasar 2, pasar 3 dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada biaya pengiriman dari sumber I ke tujuan J gitu, atau tadi kan I-nya itu ini dari sumber ke tujuan gitu. Jika sumber I tidak dapat memasok suatu tujuan J, maka CIJ sama dengan M, atau M bilangan positif yang sangat besar. Dan yang terakhir adalah permasalahannya adalah menentukan jumlah produk yang dikirim dari sumber I ke tujuan J yang ini dinyatakan dengan XIJ yang meminimumkan biaya transportasi atau pengiriman total gitu ya. Untuk lebih enaknya nanti kita di sini ada latihannya. Ini adalah salah satu contoh ya, contoh bentuk jaringan dalam transportasi. Misalnya ini sumbernya ada gudang 1, ada gudang 2 sampai dengan gudang M. Dan ini tujuannya atau dari sumber pasar 1, atau ini sumber ya gudang gitu. Ini tujuan yaitu pasar 1, pasar 2, pasar 3 atau dan sampai pasar N gitu. Nah, si gudang 1 dia itu bisa mengirimkan ke semua pasar, mulai dari pasar 1, pasar 2 sampai dengan N gitu. Ini juga berlaku untuk gudang kedua, gudang ketiga sampai dengan gudang si M. Dia berlaku mampu mengirimkan terhadap semua, diperbolehkan mengirimkan kepada semua pasar. Namun di sini kita nanti akan menentukan sesuai dengan ketersediaan dari gudang masing-masing, dia ini akan mengirimkan kemana aja pasar tujuannya. Apakah seluruh permintaannya ini akan dipenuhi atau kita hanya memilih beberapa pasarnya berdasarkan dari hasil transportasinya, karena kita melihat mana nanti biaya pengiriman yang terkecil gitu ya. Nah, ini adalah tabel transportasinya ya.
tabel transportasinya. Di sini ada sumber, di sini tujuan, ini pasokan A1, A2 dan sampai dengan AN, atau pasokan itu maksudnya sumbernya itu dia mampu memasok berapa gitu ya di masing-masing sumber. Dan ini adalah permintaan, kasarnya permintaan untuk pasar 1 berapa, pasar 2 berapa, pasar 3 berapa, dan seterusnya. Ini yang terkecil, yang C ini yang di dalam kotak, C11, C12 gitu ya, C1N sampai dengan ini keseluruhan itu adalah biayanya gitu. Dan untuk XI ini X11, X12 dan X1N sampai seterusnya yang terisi ini adalah banyaknya permintaan yang terpenuhi atau sama dengan berapa banyak si sumber mengirimkan terhadap masing-masing pasarnya. Misalnya kayak ini X11, oh berarti sumber dari gudang 1 dia mengirimkan kepada pasar 1 sebanyak XII. Terus gudang 1 mengirimkan kepada pasar 2 sebanyak X12 gitu. Nah, di sini dia berarti tidak ada pengiriman dari gudang 1 kepada pasar 3, dan yang ini berarti dari gudang 1 kepada pasar N gitu ya. Nah, di sini pemecahan masalah transportasi yang pertama kita harus menentukan tabel awalnya dulu gitu ya, yaitu menentukan solusi visible awal. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama ada aturan Northwest Corner atau NWC. Selanjutnya ada metode least cost atau ongkos terkecil, dan yang terakhir adalah metode FAM atau Vogel Approximation Method. Dari tabel awal ini, maka selanjutnya kita akan melakukan pengoptimalisasikan untuk mengetahui apakah solusi dari tabel awal ini dia sudah optimal atau belum. Kalau misalnya sudah optimal berarti cukup, tapi kalau tidak maka kita akan melakukan pengoptimalisasian. Nah, untuk pertemuan sekarang saya hanya akan menjelaskan penentuan tabel awalnya saja. Nanti untuk di yang selanjutnya saya akan menentukan terhadap tabel optimumnya gitu ya. Di sini tabel optimum ada 2, ada dengan metode stepping stone atau batu loncatan, dan juga bisa dengan menggunakan metode MODI atau modified distribution. Nah, kita masuk ke dalam penentuan tabel awal ya. Yang pertama ini kita menggunakan NWC gitu, atau Northwest Corner. NWC ini apa sih? NWC merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Jadi di sini kita fokus terhadap tabel sudut kiri paling atas gitu ya. Selanjutnya aturannya itu yang pertama, pengisian sel dimulai dari ujung kiri atas. Selanjutnya, alokasikan jumlah maksimum terbesar sesuai dengan syarat sehingga memenuhi permintaan. Terus, yang ketiga adalah bergerak ke kotak sebelah kanan apabila masih terdapat suplai yang belum terpenuhi. Jika tidak, bergerak ke kotak sebelah bawah sesuai dengan demand-nya. Bergerak terus sampai dengan supply dan demand terpenuhi. Berarti dengan kata lain, nanti ada kotak-kotak, kita mulai dari pojok paling kiri atas, dilanjutkan ke kanan. Kalau misalnya setelah dilanjutkan ke kanan sudah terisi semua, maka kita lanjut ke bawah. Gitu ya berarti aturannya. Nah, ini permisalannya gitu ya. Dari pabrik 1 kita memasok sebanyak 3, pabrik 2 sebanyak 7, dan pabrik 3 sebanyak 5 gitu. Untuk demand-nya dari gudang 1 dia memiliki permintaan sebanyak 4, gudang 2 3, gudang 3 4, dan gudang 4 sebanyak 4 juga. Nah, untuk ini yang 2 2 2 1 10 8 5 dan 5 4
Terus 7, 6, 6 dan 8 itu merupakan biaya atau ongkos pengirimannya gitu ya. Ongkos pengiriman berarti kasarnya ongkos pengiriman dari pabrik 1 ke gudang 1 sebanyak 2.000 gitu ya. Karena di sini kan saya ngasih tahu biaya transportasinya dalam bentuk rupiah. Berarti dari pabrik 1 ke gudang 2 sebanyak 2.000, dari pabrik 1 ke gudang 3 sebanyak 2.000 dan pabrik 1 ke gudang 4 sebanyak 1.000. Selanjutnya dari pabrik 1 ke gudang 1 pabrik 2 ke gudang 1 sebanyak 10.000, pabrik 2 ke gudang 2 sebanyak 8.000, pabrik 2 ke gudang 3 sebanyak 5.000 dan pabrik 2 pada gudang 4 sebanyak 4.000 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini tadi kan dikasih tahu kalau aturan untuk NWC itu dia bermula pada kotak paling kiri atas gitu ya di sini. Selanjutnya ke paling kanan gitu ya. Nah, ini dari kotak-kotaknya yang ini, yang kotak kecil atas itu kalian tinggal copy paste dari biayanya gitu. Ini 2221 itu adalah biaya. Ini 375 adalah pasokan dari masing-masing gudang, dan ini 4344 itu adalah permintaan dari masing-masing pasar. Sini pasar 1 minta 4, pasar 2 minta 3, pasar 3 dan pasar 4 minta masing-masing 4. Nah, di sini ingat mulai dari pojok kiri atas gitu ya. Di sini dia meminta permintaan sebanyak 4. Tetapi gudang pertama ini hanya bisa memasok 3. Berarti kita memilih permintaannya 4 tapi pasokannya hanya 3. Berarti ambil yang paling kecil gitu. Nah, kita berarti ini kasarnya kita isi di sini kotaknya itu 3. Sebentar. Kita isi ini 3. Berarti kalau ini udah diisi 3 dia sisa 0. Terus yang ini sudah diisi 3 berarti sisa 1. Gitu. Ini kan sudah 0 di sini nih, sudah 0 berarti kasarnya bergerak kepada kanan itu dia udah nggak bisa lagi diisi ini untuk jajaran sini karena dia semuanya sudah terpenuhi di sini ya. Berarti selanjutnya tadi aturannya dari pojok kiri paling atas lanjut ke arah kanan. Kalau kanan sudah terpenuhi semuanya kita lanjut ke bawah, berarti kita lanjut ke yang biayanya 10 gitu. Ini jadi berubah ya, jadi 0 karena tadi ini sisa 1 gitu. Di sini permintaannya sisa 1 gitu. Tapi di sini pasokannya 7. Yang paling kecil adalah ini ya, 1. Berarti kita di sini tulis 1. Di sini permintaannya berarti habis. Di sini enggak ada permintaan lagi. Di sini sisa 6. Gitu. Berarti kalau di sini nggak ada permintaan lagi berarti di sini habis gitu. Selanjutnya ke arah kanan gitu ya, karena tadi yang kanan kan ini masih ada sisa ya 6 ya, berarti kita lanjut ke kanan. Di sini pasokannya ada 6 gitu ya, pasokannya ada 6 tapi demandnya itu hanya 3, berarti yang paling kecil adalah 3. Kita isilah di sini 3 gitu. Berarti di sini nggak ada permintaan lagi karena semuanya sudah terpenuhi gitu. 0. Di sini yang awalnya 6 kita kurangi, tadi udah kita serahin ke sini 3, berarti 6 dikurangi 3 sisa 3 gitu. Berarti selanjutnya kotak yang bawah sudah penuh, berarti lanjut lagi ke kanan gitu. Di sini pasokannya ada 6, demandnya ada 4 gitu. Mana yang paling kecil? Yang ini, yang 3. Berarti dia di sini 3. Berarti di sini dia nggak bisa memasok lagi 0. Berarti di sini nggak bisa habis. Kalau yang ini sisa
yang awalnya 4 berarti sisa 1, berarti masih bisa diisi. Jadi kayak gini ya tabelnya, yang ini 1, yang ini 5, sehingga kita isi yang paling kecil itu adalah 1, berarti ini habis, yang ini sisa 4 gitu. Berarti kalau sisa 4 di sini 4, di sini 4, maka kita langsung isi ini 4 gitu ya. Nah ini habis itu kita cari biaya transportasinya. Cara mencari biaya transportasi gimana? Tinggal kalikan pasokannya di situ ada berapa dikali dengan biayanya. Berarti ini tabel pertama, ini 2 kali 3 dari mana? Dari sini. 2 dari biayanya, 3 dari jumlah permintaan yang terpenuhinya. Selanjutnya ini 10 kali 1, 10-nya dari kosnya, 1-nya dari yang terpenuhinya. Selanjutnya ini 8 kali 3, ini 8 kosnya, ini 3-nya gitu ya, dan seterusnya sampai ditotalkan menghasilkan biaya total transportasinya itu adalah sebanyak 93.000. Ini untuk yang metode NWC atau Northwest Corner. Selanjutnya kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode least cost. Metode least cost ini merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil gitu ya. Untuk aturannya yang pertama, pengisian sel dimulai dari biaya terkecil. Alokasikan jumlah barang sesuai dengan permintaan dan kapasitas. Pilih sel dengan biaya 1 tingkat lebih tinggi dari biaya sel sebelumnya. Sesuaikan kembali sampai semua permintaan terpenuhi. Pada intinya hampir sama dengan tadi yang NWC, hanya saja kalau untuk pengisiannya sama gitu ya, pengisian kolomnya. Namun pemilihan kolom di mananya itu yang berbeda. Kalau NWC tadi kita mulai dari kotak paling kiri atas. Kalau untuk least cost kita mulai dengan metode dengan biaya yang terkecil itu. Kayak yang ini kan biaya itu yang kotak-kotak kecil ini ya. Nah ini adalah biaya gitu. Dari seluruh kotak ini kita harus mencari mana biaya terkecil gitu. Oh ternyata biaya terkecil ada di yang ini 1 atau 1.000 rupiah. Nah kita isi di situ. Permintaannya dia 4, kapasitasnya dia adalah 3. Yang paling kecil yang bisa terpenuhi adalah 3 gitu ya. Mengirimkan 3. Kenapa enggak 4? Karena kalau kita ngisi di sini 4 gitu ya. Kan di sini permintaannya yang 4, tapi kan kapasitasnya si gudangnya cuma bisa 3 gitu. Enggak bisa kan kita memaksakan, maka kita isi di kotak ini adalah sebanyak 3. Itu berarti ini 3-nya terpenuhi, sisa 0, 4-nya dikurangi 3, sisa 1. Berarti di sini kotak sejajar dengan 2 ini semuanya yang 3 ini dia sudah tidak bisa diisi karena dia sudah 0 gitu. Selanjutnya mana lagi nih biaya yang paling kecil antara 10, 8, 5, 4, 8, 6, 6 dan 7. Biaya terkecil adalah di 4 gitu. Nah ini ya ada di 4 ternyata. Kita isi lagi sama. Di sini demand-nya sisa tinggal 1 karena tadi udah terpenuhi 3 di sini. Nah di sini kapasitasnya ada 7, berarti kita cukup diisi 1. Yang ini habis, atau ini juga demand-nya jadi nggak ada lagi karena sudah terpenuhi semuanya. Yang ini sisa 6 gitu. Selanjutnya gitu, dari 10, 8, 5, 6, 6 dan 7 kita cari lagi mana biaya yang terkecil. Ternyata ada di 5 gitu ya. Nah
Di 5 kita mau ngisi berapa? Di sini demand-nya dia 4, tapi kapasitasnya ada 6. Berarti demand-nya bisa terpenuhi nih semuanya di sini karena kapasitasnya 6, lebih besar dari si demand. Berarti kita isi di sini 4. Itu ini habis 0, berarti di sini nggak bisa diisi lagi. Berarti di sini sisa 2. Nah, selanjutnya ini 10, 8, 6 dan 7 kita cari biaya yang terkecil. Ada di mana? Ada di 6. Gitu. Nah, ini 6. Di 6 ini demand-nya ada 3, kapasitasnya ada 5. Berarti demand-nya bisa terpenuhi semua. Kita isi di sini 3, berarti ini habis. Itu 0, berarti ini habis juga, nggak bisa diisi karena sudah terpenuhi semuanya. Di sini sisa 5 kurangi 3 adalah 2. Berarti antara 10 dengan 7 mana yang terkecil? Yaitu 7. Lanjut di sini berarti ini ada 4, ini ada 2. Berarti kita diisi di sini 2. Gitu. Ini sisa 2, ini habis. Berarti ini sisa 2, ini sisa tinggal tabel kolom yang 10. Dia di sini 2, di sini juga 2. Berarti kita di sini simpan 2. Gitu ya. Ini untuk yang metode least cost gitu ya. Nah, di sini kita hitung lagi biaya transportasinya, sama caranya. Tinggal 1 dikali 3 ditambah 4 dikali 1 ditambah 5 dikali 4 ditambah 10 kali 2 tambah 7 kali 2 dan tambah 6 kali 3. Hasilnya adalah sebanyak 79.000. Gitu. Ini untuk yang metode least cost. Metode selanjutnya yaitu ada di metode FAM atau Vogel Approximation Method. Metode FAM ini mencari biaya transportasi minimum dengan cara mengalokasikan barang dari sumber ke tujuan berdasarkan selisih biaya antara dua biaya terendah pada setiap baris atau kolom. Aturan FAM itu yang pertama adalah kita harus menghitung penalti gitu. Untuk setiap baris dan kolom hitung selisih antara biaya terkecil dan biaya terkecil berikutnya atau penalti. Kasarnya di sini cara mencari penalti itu kita mencari dua biaya terkecil gitu ya, selisih dua biaya terkecil. Selanjutnya pilih baris atau kolom dengan penalti tertinggi, atau dengan cara pilih baris atau kolom dengan penalti terbesar. Alokasikan barang dengan cara mengalokasikan barang sebanyak mungkin ke sel dengan biaya terkecil pada baris atau kolom yang dipilih di langkah 2. Yang keempat, ulangi langkah 1-3 hingga semua kebutuhan terpenuhi. Nah, di sini ya. Tabelnya ini masih sama kayak yang tadi ya, 2221. Namun di sini bedanya, di sini ada penalti, di sini juga ada penalti gitu. Cara mencari penalti tadi adalah menghitung dua biaya terkecil, baik itu baris ataupun kolom. Jadi masing-masing ya. Nah, ini satu dari mana? Dua biaya terkecil di sini adalah 1 dan 2. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Yang ini dari mana? Cari dua biaya terkecil yaitu 5 dan 4. Berarti ini 5 dikurangi 4. Kalau yang ini 0 dari mana? Dua biaya terkecil yang mana? 6 dan 6. Berarti 6 dikurangi 6. Itu. Yang ini juga sama, ini 3 dari mana? Cari dua biaya terkecil, berarti yang 1 sama 4. Berarti 4 dikurangi 1. Ini 3 dari mana? Dua biaya terkecil, berarti 2 sama 5. Berarti 5 dikurangi 2. Yang ini 4 dari mana? 2 dan 6. Berarti 6 dikurangi 2. Yang terakhir 5 dari 2 dan juga
7. 7 dikurangi 2 berarti ya ini ya. Nah, setelah kita mengetahui penalti dari masing-masing baris dan kolom, kita cari nilai penalti terbesar. Penalti terbesar ada di mana? Ini ada 1, 1, 0, 3, 3, 4, dan 5. Ada di sini 4. Berarti baris si 5 kita cari biaya terkecil. Berarti kasarnya segini ya. Cari biaya yang terkecil ada di mana? Ada di sini. Biaya terkecilnya adalah 4. Pengalokasiannya masih sama tahapannya kayak yang tadi, baik itu metode NWC ataupun metode least cost. Di sini permintaannya 4, kapasitasnya 3, berarti kita isi 3. Yang ini habis, yang ini sisa 1. Berarti ini nggak bisa diisi lagi, ini nggak bisa diisi, ini nggak bisa diisi. Selanjutnya, ini masih kita mencari penalti. Tabel yang sekarang dengan penalti yang sebelumnya itu berbeda. Kita harus menghitung ulang lagi. Itu karena di sini sudah nggak bisa, kan di sini nggak bisa diisi, nggak bisa diisi, nggak bisa diisi, maka di sini nggak usah dihitung penaltinya berapa. Berarti di sini penalti masih sama, cari 2 yang terkecil. Ini berarti 5 dikurangi 4 ya. 5 dikurangi 4, ini 0, dari 6 dikurangi 6, masih cari dari 2 biaya terkecil, berarti ini udah otomatis 8 dikurangi 4, cuma 2 ya, cuma bisa ini dikurangi ini, karena baris ini dia sudah tidak bisa dipakai lagi gitu. Terus ini 1 dari 6 dikurangi 5, ini 2 dari 8 dikurangi 6, dan ini 3 dari 10 dikurangi 7 gitu. Terus kita isi di sini, cari lagi nilai penalti yang terbesar ada di mana. Berarti ini antara 1, 0, 4, 1, 2, dan 3, paling besar ada di 4 gitu ya. Nah, berarti baris ini semua yang kuning kan nggak bisa diambil, berarti yang ini doang. Nah, antara 8 sama 4 cari biaya yang terkecil, yaitu ada di 4. Di sini permintaannya ada 4, kapasitasnya ada 7, berarti di sini bisa terpenuhi 4. Di sini nggak bisa diisi lagi, berarti ini sisa 0, ini sisa 3 gitu. Selanjutnya masih sama, kita cari penalti lagi. Nah, ini yang kuning ini kasarnya udah nggak bisa diisi lagi ya, berarti penaltinya kita cari masing-masing kolom yang masih putih gitu ya. Berarti ini 3 dari mana? Cari biaya 2 biaya terkecil, berarti ini hanya bisa 5 sama 8. Ini 8 dikurangi 5, ini 0, masih dari 6 dikurangi 6. Yang ini nggak usah karena udah kuning semua, ini nggak usah, udah kuning semua. Ini 1 dari 6 dikurangi 5, 2 dari 8 dikurangi 6, terus 3 dari 10 dikurangi 7. Di sini kita mencari penalti terbesar lagi ada di mana. Berarti antara 3, 0, 1, 2, dan 3 kita cari yang paling besar. Berarti bisa yang ini, bisa juga yang ini gitu, terserah ya kita mau ngambil yang mana. Nah, tapi antara kedua ini kita harus mencari biaya terkecil. Berarti kan 3 ini ada 2 ya, ada di sini sama ada di sini. Berarti kasarnya yang ini sama yang ini. Nah, di antara 7, 10, 8, 5, dan 4 mana yang 4 ini enggak ya, salah sampai sini aja. Berarti 7, 10, 8, dan 5 mana biaya yang terkecil, yaitu yang 5
gitu. Yang ini ya, kita mulai dari sini. Di sini demand-nya ada 4, tapi di sini kapasitasnya 3. Berarti sesuai dengan kapasitas, kita cuma bisa ngisi 3. Ini sisa 1, ini habis. Berarti ini kosong, ini nggak bisa diisi lagi. Gitu. Ya. Nah, ini berarti penalti cuma bisa di sini. Ini enggak. Dengan kata lain di sini kita nggak usah nyari penalti lagi karena tinggal satu baris kayak gini. Ya udah, kita isi aja masing-masing sesuai dengan demand dan kapasitasnya. Ini demandnya misalnya dari yang biaya terkecil juga ya. Ini 6. Yang ini dulu, ini demandnya 1 per ini tuh kapasitasnya 5. Berarti ini 1, sisa 4. Ini habis. Selanjutnya ini 6. Demandnya 3, ini 4. Berarti kita isi 3, ininya habis, ininya sisa 1. Berarti ini 1, ini 1, kita isi 1. Itu habis kayak gini, kita hitung lagi biaya transportasinya, tinggal dikalikan lagi masing-masing yang hasil alokasi dengan biayanya. Berarti ini tinggal 2 kali 3 ditambah 5 kali 3 ditambah 4 kali 4 ditambah 6 kali 1 ditambah 6 kali 3 ditambah 7 kali 1. Ternyata total biaya transportasinya itu sebanyak 68.000 ya. Oke, ini selesai sampai metode yang FAM gitu.